Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan, teknologi, bisnis digital, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar terus sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhammad Saidus Iqbal. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas sebuah website dan bagaimana caranya membuat game dari website Scratch ini. Nah, jadi Scratch ini adalah sebuah website yang dimana ini membantu teman-teman yang mungkin belum bisa atau belum mengerti mengenai coding seperti bahasa codingannya kayak seperti HTML, CSS, JavaScript dan lain-lainnya. Nah, teman-teman bisa banget menggunakan website Scratch ini karena dia membantu dan memudahkan teman-teman dalam membuat game sederhana. Oke teman-teman, kita next kita mau membahas tentang isi yang ada di web, tools apa saja yang ada di website Scratch ini. Oke teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman proses pembuatan. Jadi yang pertama aku ingin beritahu, nah di bagian kiri ini ada namanya blok kode. Nah, blok kode ini gunanya untuk membantu teman-teman membuat game. Nah, yang seperti saya tadi bilang, nah ini tuh seperti codingan, tetapi ini lebih mudah daripada coding. Kan kalau coding kan ngetik gitu kan. Nah, ini teman-teman web ini sangat memudahkan teman-teman untuk membuat game. Nah, seperti ini. Jadi nanti teman-teman bikin arahan, tapi teman-teman nyusun sendiri gitu untuk arahan pada game yang kita buat. Nah, ini namanya kode blok. Nah, kode bloknya itu isinya ada motion, itu untuk pergerakan kanan kiri, terus ada looks itu untuk misalkan teman-teman punya soal atau pertanyaan atau ucapan. Nah, itu teman-teman bisa gunakan looks ini. Nah, lalu ada sound. Misalkan teman-teman punya karakter nih, karakternya pengen punya suara. Nah, bisa banget teman-teman tambahin sound yang ada di blok kode ini. Nah, terus ada event ini ketika teman-teman mau menjalankan sebuah kode. Jadi ini tuh harus ditaruh pertama karena ini dapat, misalkan kita klik gini, jadi nanti kode-kode yang sudah kita gabungkan di bawahnya itu nanti akan running gitu. Jadi nanti dia langsung berjalan dan nanti game kita jadi aktif. Di sini ada kontrol buat gabung kode blok kode yang lainnya. Sini ada sensing,
Terus di sini ada operator. Operator itu gunanya untuk perhitungan. Nah, di sini terus ada variabel. Nah, variabel ini kita bisa gunakan dan membuatnya, misalkan skor. Nah, kita sudah membuat skor. Nah, nanti sini akan muncul tanda skor ya teman-teman. Variabel scores ini akan muncul. Nah, ini gunanya untuk membantu teman-teman misalkan punya soal atau apapun itu. Jadi nanti kayak misalkan di step slide-nya nanti dia muncul atau tidak gitu. Nah, terus ini ada my block. Teman-teman bisa buat blok sendiri, blok kode sendiri yang ingin teman-teman buat gitu. Oke, mungkin next. Nah, oke teman-teman, kita next ke yang di tengah-tengah ini. Nah, tengah-tengah ini itu namanya kanvas ya teman-teman. Dimana nanti teman-teman gunanya kanvas ini kita untuk menaruh blok kode yang kita gunakan pada game yang kita buat. Nih, misalkan when, terus motion, turn. Nanti kita pencet, dia bakal muter gitu teman-teman. Tuh, dia bakal muter. Nah, jadi gunanya kanvas ini untuk membantu teman-teman menyusun rangkaian-rangkaian blok kode gitu. Nah, lanjut teman-teman, kita ke halaman selanjutnya. Nah, di sini tuh yang ada gambar kucingnya ini, dia gunanya untuk lihat hasil atau game yang sudah kita buat, hasil yang kita sudah buat, nanti maka akan muncul atau tampil di halaman kotak ini. Lalu bawahnya itu ada nanti bisa kalian fungsikan di mana dia ukuran. Misalkan kalian bisa ganti nama karakternya kucing gitu. Terus ini X Y nya itu misalkan posisi kanan kirinya dia tuh. Misalkan di sini min 172. Terus kalau ke sini min 184, Y nya 135 kalau ke atas. Jadi kayak gitu. Nah, terus kalau size teman-teman bisa ubah. Kalau misalkan karakternya teman-teman kegedean gitu, kalian bisa ubah menjadi 50. Nih 50 jadi kecil gitu teman-teman. Atau kalian mau gedein 200 gitu kan. 300 nih. Damn. Tuh langsung segede ini teman-teman. Nah, teman-teman tinggal ukur sesuai kebutuhan. Ya, aku di sini gunain 80 deh. Nah, direction ini gunanya untuk perputaran atau arah yang ingin teman-teman gunakan. Misalkan ini arahnya dia ke kiri. Kalau ini ya udah dia nggak bisa muter. Kalau ini ya untuk kanan kirinya gitu teman-teman. Mungkin next. Next kita bahas di stage. Stage ini gunanya untuk teman-teman menaruh background. Nah, di sini tuh banyak banget background yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat game. Jadi teman-teman gak usah pusing-pusing atau mencari-cari referensi atau referensi background itu. Teman-teman bisa di sini cari banyak, mulai dari konser band, terus kerajaan, olahraga, di luar ruangan, di dalam ruangan, terus di bulan,
tuh sampai planet pun ada gitu teman-teman, di laut juga ada. Nah, atau bisa juga teman-teman mau dari punya teman-teman sendiri, desain teman-teman sendiri, bisa banget kalian pencet upload yang tanda panah ini. Nanti kalian akan diarahkan ke foto-foto atau file-file dokumen yang sudah kalian buat. Nah, seperti ini karakter bisa juga kalian upload punya kalian. Nah, terus di kode ini bukan di sound teman-teman juga bisa cari. Di sini banyak banget, ada suara hewan, efek suara, terus loops, terus ada notes, ada percussion, space, sport, voice, dan itu banyak yang ada di Scratch ini. Gimana, membantu banget kan untuk teman-teman. Oke, mungkin next kita masuk ke pembahasan ke penjelasan game. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasan game yang sudah aku buat. Loading. Nah, ini adalah game yang sudah aku buat gitu. Nah, judul game ini adalah kuis mengenai budaya Indonesia. Nah, aku punya karakter mas Jawa gitu kan, karena aku kan ngambil budaya ya. Jadi aku ambil yang pakai baju adat. Nah, terus di sini ada hewan. Kenapa ada hewan? Jadi kayak hewan tuh ya elemen aja sih teman-teman, kayak buat ancaman untuk pemainnya gitu, supaya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada kuis ini gitu. Nah, di sini ada karakter aku, Mas Jawa nih. Nah, karakter ini dia selalu ada nih teman-teman. Karakter manusianya maupun hewannya dia akan selalu ada gitu kan. Nah, di sini gunanya untuk mengucapkan teman-teman yang sudah bergabung gitu, selamat datang nih. Halo, selamat datang di kuis mengenai budaya Indonesia. Ada 6 pertanyaan yang kalian dapat jawab dengan pemahaman kalian mengenai budaya Indonesia gitu teman-teman. Jadi dia menyambut teman-teman yang ingin memainkan game ini. Terus selanjutnya di bawahnya ini, ketika teman-teman memainkan game ini nilainya di bawah di atas 60, nilai teman-teman di atas 60, maka dia akan mengucapkan, karakternya akan mengucapkan selamat, kamu telah berhasil menyelesaikannya gitu. Jadi akan diberi ucapan. Nah, sedangkan si kodok ini dia dia bisa berucap ketika teman-teman kalah, terus bisa juga teman-teman menang. Nah, dia juga ada di halaman pertama untuk sebagai ancaman teman-teman tuh. Nih, jika kamu tidak dapat mengerjakan kuis ini, maka kamu akan aku santap gitu. Jadi dia sebagai ya buat nakut-nakutin teman-teman aja gitu kalau misalkan. Jadi teman-teman biar serius jawab soal tersebut gitu. Nah, terus lanjut yang keduanya itu hahaha kau berhasil dan kamu aman. Nah, jadi itu ketika teman-teman memenangkan kuis ini gitu. Nah, aku di sini menggunakan tuh blok kodenya when I reserve
itu gunanya ketika pembicara dari pembicara satu, ini kan pembicara satu nih, broadcast satu. Nah, jadi nanti setelah broadcast satu ngomong, jadi nanti nyambung ke gantian si kodok ini ngomong gitu teman-teman. Nah, terus ketika setelah kodok ngomong, next kita ke soalnya, karena kan yang dua perkataan ini di menang atau kalahnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke blok pilihan. Di sini aku punya blok abjad A B C D. Ya, B C D aja sih. Nah, jadi blok pilihan ini berfungsi untuk teman-teman menjawab soal-soal kuis-kuis yang ada pada game ini gitu. Nah, blok pilihan A ini jadi aku buat ketika teman-teman menjawab soal A. Nah, di sini aku sudah punya jawabannya nih. Jadi jawaban nomor pilihan soal apa aja yang pilihannya A. Nah, di sini aku ada jawabannya, misalkan soal 1 itu pilihannya A. Nah, ketika teman-teman jawab soal nomor 1 jawabannya A itu pilihannya A, maka teman-teman akan mendapatkan skor 20. Jadi dalam satu soal itu mendapatkan nilai 20 gitu kan teman-teman. Nah, next di soal nomor 5 pilihannya A, kalau benar dapat nilai 20, kalau salah ya nggak dapat nilai. Next ke skor 0 lagi gitu. Maksudnya ya udah dapatnya 0, jadi teman-teman nggak dapat nilai. Lanjut, switch backdrop to itu gunanya ketika teman-teman sudah menjawab soal ini nomor 1 atau nomor 2, jadi nomor 1 teman-teman udah jawab, jadi next backdrop. Nah, gunanya blok kode yang switch backdrop ini supaya teman-teman bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk blok kode pilihan yang lain juga sama, jadi cuman beda soalnya. Di B aku naruh soal nomor 2 sama nomor 4. Nah, pilihannya sini ada B. Nah, ketika teman-teman jawabnya benar dapat 20 skor, dan salah kan tidak dapat apa-apa, 0. Dan masih sama ada when backdrop switch to letter 1. Jadi ini untuk memunculkan blok pilihan ini di setiap latar soal gitu kan. Nah, kalau ini ketika kita klik itu dia akan menghilang. Jadi kita umpetin gitu, hide, tersembunyi gitu. Nah, masih sama A B C D. Mungkin di C kita punya satu soal ya kan, di pilihan C ada satu soal, dan di pilihan D ada juga satu soal. Nah, button start ini gunanya untuk memulai game quiz ini gitu kan. Nah, di sini aku menaruh kode blok ya untuk apa ya untuk menilai gitu skor ketika teman-teman pencet start. Jadi nanti soal yang teman-teman jawab nanti situ akan kehitung nih skornya. Terus soal
udah berapa soal yang terjawab gitu-gitu deh teman. Nah terus di sini ada latar yang aku gunakan. Nih latar pertama yaitu tentang budaya gitu, campur ya, hutan ya gitu. Nah, pokoknya tentang budaya. Terus yang latar selanjutnya itu ada soal-soal. Nah aku buat soalnya melalui latar teman-teman, karena aku menggunakan blok kode next backdrop gitu ya, di Lux ya, gimana next switch nih di sini teman-teman, ini switch backdrop. Nah jadi aku menulis soalnya di latar kayak gini teman-teman. Nah ini tampilan background akhir di game aku. Mungkin lanjut kita running gamenya biar teman-teman tahu gimana sih cara maininnya gitu kan. Gampang banget teman-teman. Kita mulai. Halo, selamat nih karakter pertama. Ada 6 pertanyaan yang kalian dapat jawab dengan pemahaman mengenai budaya. Jika kamu tidak dapat mengerjakan kuis ini, maka kamu akan aku santap. Start. Kita pencet start, mulai, terus baca soalnya lalu jawab ya. Apa nama semain nasional Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Rumah adat Tokonan, yaitu Toraja. Apa nama alat musiknya? Yang dipetik berasal dari Jawa Barat, Kecapi. Tuh. Nah, skornya akan nambah di sini teman-teman. Nah, ini soal yang sudah kita jawab. Berarti kan satu soal itu 20. Nah, 4 kali 2 nggak tahu lah. Udah, pokoknya lanjut teman-teman. Ya, jadi kedar kan. Ya udah lanjut. Tari kecak berasal dari Bali. Tari saman 1000 tangan. Ini gudeg. Nah, di sini teman-teman dapat ucapkan selamat, kamu telah berhasil menyelesaikan. Hahaha. Kau berhasil, maka tidak akan aku santap. Nah, gimana ketika teman-teman salah nih dalam menyelesaikan kuis ini gitu kan. Nah, kita coba ya teman-teman. Ketika teman-teman mendapatkan nilai di bawah 60, kita mulai. Nah, tuh, kamu gagal, maka akan diserang oleh kodok dengan suara kuda. Jadi game aku yang aku buat seperti ini teman-teman. Website ini sangat membantu aku karena aku belum terlalu bisa menggunakan codingan gitu kan. Jadi sangat membantu dalam membuat game. Nah, aku di sini jadi bisa belajar juga. Jadi apa yang aku pelajari di codingan di sini sebenarnya kayak bahasanya masih sama, cuman kan tinggal nyusun aja. Kalau di coding kan kita harus ngetik, terus ada bahasa HTML, terus ada CSS, JavaScript. Ya, kalau di sini kayak teman-teman tinggal tempel-tempel aja gitu. Oke, mungkin sekian dari aku pembahasan game yang sudah aku buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.